Apakah uang yang diberi secara sukarela bisa diminta kembali? Sebenarnya ada apa, Mai? Aku digugat sama mantan pacarku. Dia minta semua uang yang pernah dia transfer waktu kita masih pacaran. Bukannya waktu itu kamu pernah cerita ya kalau uang yang dia kasih itu hadiah? Nah itu dia, ternyata keterangan transfer yang dia kasih itu secara hukum artinya pemberian bersyarat. Maksudnya? Halo Mbak, terkait mobil yang Mbak Maya pesan indahnya mundur sebulan ya? Hah? Kok mundur sebulan sih? Terlalu lama loh itu. Saya minta refund aja DP-nya. Untuk uang DP nggak bisa ditarik kembali ya Mbak? Loh kenapa nggak bisa? Kan kesalahan ada. Jangan panik dulu Mai, kita mending ke dealernya aja. Ini kontrak yang Mbak tanda tanganin kemarin. Di sini tertulis kalau uang DP itu nggak bisa di-refund. Mas, nggak bisa gitu dong. Udah stop, kita udah kalah di atas kertas. Di mata hukum istilah uang tanda jadi dan DP itu beda jauh maknanya. Salah pilih kata dikit kita bisa rugi. Kamu nggak ingat kejadian dulu? Biar sama-sama enak suratnya aku tulis sekarang ya. Kalau urusanku udah beres langsung aku balikin. Iya, aman aja kok. Iya santai aja. Uang yang dipinjem Dennis bukannya udah jalan 2 tahun. Kamu nggak ada niatan nanya? Dennis itu kan temanku. Kalau dia udah punya duit pasti dibayar kok. Dennis, Iya. soal uang yang dulu kamu pinjem kapan mau dibayar? Kapan aku pernah pinjem uang? Ini surat pernyataannya. Kamu bikin sendiri loh, udah ditanda tangan pula. Ini kan surat keterangan selisih dana, bukan surat perjanjian pinjaman. Lagian ini udah lewat 3 tahun loh. Secara hukum tuntutannya udah nggak berlaku. Mau dibawa ke pengadilan juga kamu nggak bakal menang. Maksud kamu apa, Nis? Jangan kurang ajar ya, balikin duit aku. Ternyata ada ya orang yang tega mainin kata gitu demi uang. Zaman sekarang yang manfaatin celah hukum lewat permainan kata gitu udah banyak banget. Apalagi kalau udah urusan duit, susah dideteksinya kalau kita nggak jeli. Kamu ingat nggak kasus sepupumu? Ini kok tujuan peminjamannya dikosongin bang? Tolong diisi dulu ya. Tadi kan udah dibilang buat biaya rumah sakit tante. Bener tuh Rosa, suratnya juga udah aku tanda tanganin loh. Masa kamu nggak percaya sama saudara sendiri? Dia emang ribet bang, udah ayo. Kalau gitu maaf, kita nggak bisa minjemin uangnya. Maksud kamu apa? Kamu tega ngeliat saudara kamu kesusahan? Oke kalau gitu anggap aja kita bukan saudara. Bang Ronald, kamu itu apa-apaan sih? Kalau tujuan peminjaman aja dia nggak mau isi, berarti ada yang nggak beres. Coba deh kita lihat aja gimana hasilnya nanti. Oi, yang punya rumah nomor 302, keluar kamu, bayar utang. Mas, ada apa ya? Kamu nggak tahu ya, saudara jauhmu itu pinjem uang aku 200 juta, dan sekarang dia hilang misterius. Bukannya pas pinjem dia kasih surat perjanjian? Itu bikin makin naik darah. Di surat ini dia tulis buat operasi ibunya, tapi ternyata pas diselidikin dia pakai buat main lotre. Makanya tujuan penggunaan uang itu harus jelas hitam di atas putih. Jadi kalau uangnya dipakai buat kegiatan ilegal, paling nggak posisi kita tetap aman dan kuat di mata hukum. Mas, itu dia orangnya. Ronald, aku udah baik ya minjemin uang ke kamu, tapi kok kamu malah nggak tahu diri kayak gini? Kalau diingat-ingat lagi aku jadi takut deh. Untung aja waktu itu kamu nahan aku. Sekarang kamu udah tahu kan, tiap kali ada urusan yang ngelibatin uang, kita harus hati-hati. Karena trik di luar sana itu banyak banget. Berapapun uang yang dipinjam, jumlahnya harus ditulis secara detail baik angka maupun huruf. Sekedar kalimat minjem uangnya juga harus ditulis jelas. Buat bukti kalau si orang yang bersangkutan udah nerima uangnya. Mata uang juga diperhatiin biar nggak disalahgunain. Siapa yang nyangka kalau triknya bisa sebanyak itu? Makanya kita harus lebih peka. Kak, kalau minjem uang lewat chat kayak gini kan ribet ya kalau harus bikin surat segala. Terus gimana dong? Itu mah tinggal kamu screenshot aja bukti transfernya. Mana bisa segampang itu? Gimana kalau chatnya ternyata kehapus? Terus harusnya gimana kak? Kalau kamu mau transfer uang, kamu harus isi kolom catatan penjelasannya dulu. Tulis aja tujuan transfernya buat apa. Nah kalau dia udah terima uangnya, kamu cek bagian mutasi dan cari riwayat transferan tadi. Di bagian paling bawahnya ada pilihan ajukan bukti transfer elektronik. Terus kamu download dan udah deh. Kok ribet banget ya? Masa minjemin ke temen aja harus kayak gitu? Jadi ngerasa nggak enak. Kalau kamu nggak nunjukin bukti itu ke dia, ya dia nggak bakal tahu. Lagian ngomongin uang secara sehat dan terbuka kan nggak ada salahnya. Kalau pertemanan mau awet itu kita harus lebih belak-belakan soal hitungan uang.